Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita sungguh berbahagia boleh bertemu lagi dalam saat teduh bersama, dalam doa dan renungan pagi. Edisi Selasa 2 Maret 2021. Firman Tuhan kita siapkan dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 9. Tema kita hari ini, lebih daripada segalanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menyambut hari baru, hari karunia untuk kami. Dan kami mau dasari siara kehidupan kami hari ini dengan firman Allah. Sampaikan isi hatimu Tuhan lewat firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kami siap ya Allah Bapa. Bersabdalah, ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Iya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin. Lebih daripada segalanya, mandulosong na yatumintuna. Saudara terkasih, apa dan siapa yang paling saudara kasihi dalam hidup saudara? Kalau Allah memintanya dari saudara, maukah saudara memberikannya?
Abraham adalah pribadi yang telah mengalami perjumpaan dengan Allah. Jadi ketika Abraham diuji oleh Allah melalui pesan firman-Nya, Abraham melaksanakannya. Karena dia tahu bahwa Allah yang diimaninya adalah Allah yang hidup dan setia kepada perjanjiannya. Abraham yakin bahwa kelahiran Ishak sungguh merupakan mujizat Allah. Nah, andai kata Abraham dan Sarah bisa mendapatkan anak sama gampangnya seperti Yakub, maka itu tentu berbeda. Tetapi Abraham dan Sarah mendapatkan Ishak setelah menunggu 25 tahun, sehingga tentu menjadi sesuatu yang lebih berat untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tapi inilah kisah keyakinan pengakuan iman Abraham terhadap Allah yang langsung kepadanya. Allah sendirilah yang memberikan Ishak kepada Abraham. Namun sekarang Allah menguji apakah Abraham lebih mencintai Allah atau Ishak yang sangat berharga bagi Abraham. Belajar dari kisah ini, tidak sedikit orang yang akhirnya gagal. Misalnya orang yang berdoa minta pekerjaan, anak, pacar, dan sebagainya. Tetapi setelah Allah memberinya, mereka justru lebih mementingkan hal itu lebih daripada ia mengasihi Allah. Karena itu berhati-hatilah selalu akan pemberian Tuhan. Jangan hanya mementingkan pemberian Allah, lalu kita melupakan Allah yang adalah pemberi. Jangan menjadi pribadi yang pelin-pelan dalam sikap kesetiaan kita kepadanya. Melainkan jadilah orang yang memiliki iman yang berpengharapan, serta mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Karena jika demikian, kita akan mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu. Boleh kami dengarkan, kami renungkan dalam saat teduh ini. Banyak pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada kami. Dan bila kami boleh menyatakan itu, kami jadikan sebagai pedoman hidup untuk menjalani hidup yang Tuhan karuniakan ini. Biarlah Tuhan Allah, kami tidak lupa akan kasih dan pemberian Allah dalam kehidupan kami, tetapi justru dengan semuanya itu, kami terus dengan setia hidup tunduk pada Allah. Kami mengakui kehidupan ini adalah anugerah dari-Mu. Siara hidup kami hari ini, kami berdoa Tuhan sertai dan lindungi kami bersama dengan keluarga kami. Dalam melaksanakan pekerjaan dan aktivitas, Tuhan berkati kami. Dalam menjalankan tugas-tugas dan kegiatan saudara-saudara kami, anak-anak kami dalam pendidikan, kiranya diberikan hikmat dan semangat untuk belajar. Jemaat Tuhan dalam kondisi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang bergumul Tuhan kuatkan, orang-orang tua kami dalam masa tua, selalu diberikan sukacita, umur panjang, menikmati hari-hari tua dengan baik. Yang berulang tahun hari ini, Tuhan sempurnakan syukur mereka, bahkan kami semua yang terus menikmati berkat-berkat Allah. Peliharakan kami semua, peliharakan pemerintah kami, bangsa dan negara ini, pemimpin-pemimpin kami, dikaruniakan hikmat, mengayomi dan melindungi kami dengan baik. Semua garda terdepan, semua yang terkait di dalam mengatasi wabah pandemi COVID-19, berkati mereka semua, kami tetap menjaga dan melindungi diri. Terima kasih, ini doa syukur kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi ini, Tuhan memberkati kita, salam sehat bagi kita sekalian. Shalom.